Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, yakni Ibu Haryuni Haryati MPD. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hawashi, mahasiswa STAI Al-Kifayah Riau Pekanbaru, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, saya akan memaparkan materi sejarah pendidikan Islam yang berjudul Sejarah Pertumbuhan dan Pendidikan Islam pada masa Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah adalah kekhalifahan Islam yang pertama setelah Khulafaur Rasyidin. Dinasti ini didirikan ketika Muawiyah dibaiat untuk menjadi pemimpin pada tahun 41 Hijriah. Setelah Allah mendatangkan kedamaian dan menghilangkan fitnah di antara kaum muslimin. Pendiri dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Sakar bin Harb bin Umayyah bin Abu Syam bin Abdul Manaf bin Qusay al-Quraisy al-Umayyi. Beliau memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW. Dinasti yang berkuasa dari tahun 41 sampai 132 Hijriah atau 662 sampai 750 Masehi ini memiliki 14 pemimpin, dimulai dari Muawiyah bin Abu Sufyan dan diakhiri dengan Marwan bin Muhammad. Pusat pemerintahan berada di kota Damaskus. Dikarenakan Muawiyah sudah lama memegang kekuasaan di daerah tersebut sebelum menjadi khalifah. Dan dari pusat pemerintahan, dinasti Umayyah memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencapai Spanyol, Perancis, Afrika Utara, Palestina, Jazirah Arab, sebagian Asia, di samping ekspansi kekuasaan Islam. Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam membangun di berbagai bidang dan sangat membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu fasilitas pendidikan, pos surat, pelayanan keluhan masyarakat, pasukan yang menjaga keamanan negara, hakim dan pengadilan, dan lain-lain. Tak ada yang abadi, begitu pula pemerintahan Bani Umayyah. Setelah berkuasa selama kurang lebih 91 tahun, dinasti Umayyah akhirnya menemui titik penghabisan dan resmi berakhir pada tahun 132 Hijriah. Pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Pendidikan Islam yang dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW berpusat di Madinah. Ketika masa Umayyah, pendidikan Islam mengalami perkembangan mengingat Umayyah banyak melakukan ekspansi sehingga negara Islam bertambah luas dengan pesatnya. Ekspansi yang dilakukan untuk memperluas negara Islam tidaklah dengan cara meroboh dan menghancurkan. Tidak. Perluasan ini bahkan diikuti oleh para ulama dan guru-guru agama yang ikut bersama-sama dengan tentara Islam. Pendidikan Islam pun tidak hanya ada di Madinah saja, melainkan menyebar di berbagai kota besar, antara lain kota Makkah dan Madinah atau Hijaz, kota Basrah dan Kufah atau Irak, kota Damsyik dan Palestina atau Syam, kota Fistat atau Mesir. Bila diperhatikan, maka akan didapati bahwa ilmu-ilmu syariat atau ilmu agama pada masa sekarang tidak berbeda, dan ilmu agama yang ada adalah fikih, tafsir, hadis, dan sejarah pada awal masa Islam. Itu semua adalah ilmu yang satu, kemudian masing-masing bidang ilmu itu berdiri sendiri mengikuti perkembangan yang ada. Akan tetapi pemisahan ilmu yang terjadi ini tidak terlalu menjadi perhatian pada masa Daulah Umayyah. Dalam buku-buku biografi para ulama pada masa itu bisa diambil kesimpulan bahwa mereka dahulu mengilmui semua bidang ilmu
serta bidang-bidang ilmu yang kemudian hari menjadi ilmu tersendiri. Ini adalah pandangan mereka, bukanlah bidang ilmu yang terpisah. Sebagai contoh, Al-Hasan Al-Basri, ketika beliau duduk mengajar ilmu, maka ilmu beliau bicarakan atau sampaikan adalah ilmu fikih, tafsir, hadis, dan sejarah. Beliau juga mengeluarkan fatwa-fatwa dan hukum-hukum tanpa memerhatikan bahwa ia berpindah dari satu bidang ilmu kepada bidang ilmu yang lain. Para pelajar atau siswa-siswa mereka betul-betul memperhatikannya dan tidak terpikirkan bahwa sang guru telah mengalihkan pembahasan kepada sejumlah bidang ilmu yang mereka pahami adalah mereka telah mengikuti sebuah pelajaran agama. Pemisahan bidang ilmu terbedakan secara sempurna pada masa pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah. Muncullah pada masa ini para fuqaha yang khusus hanya menulis sejumlah ilmu dalam pembahasan ilmu fikih. Begitu pula dengan para ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli sejarah. Pola pendidikan Islam pada masa Umayyah. Pola pendidikan yang berkembang pada masa ini sebenarnya sama dengan pendidikan yang berkembang pada masa sekarang. Pendidikan yang ada pada waktu itu terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat pertama, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Adapun tempat belajar pada waktu itu terbagi menjadi 3 juga, yaitu kutab, masjid, dan majlis sastra. Kutab adalah tingkat pertama untuk belajar menulis, membaca, atau menghafal Al-Quran dan mempelajari pokok-pokok dari agama Islam. Di samping itu, murid-murid juga mempelajari tata bahasa Arab, cerita-cerita Nabi, hadis, dan pokok agama. Peserta yang dididik terdiri dari anak-anak dari lapisan sosial manapun. Bahkan sebagian anak-anak yang kurang mampu diberi makan dan pakaian dengan cuma-cuma. Anak-anak perempuan pun diberi hak belajar yang sama dengan laki-laki. Setelah lulus, maka murid-murid melanjutkan pendidikan ke masjid. Masjid merupakan pusat pendidikan yang terdiri dari tingkat menengah dan tingkat tinggi. Pendidikan tingkat menengah kembali mendalami Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih. Selain itu, murid-murid juga diajarkan kesusastraan, sajak, gramatika bahasa, ilmu hitung, dan ilmu perbintangan. Masjid dijadikan sebagai pusat aktivitas ilmiah. Pada tingkat menengah, gurunya belumlah ulama besar. Berbeda halnya dengan tingkat tinggi yang diberi pengajaran oleh ulama yang memiliki ilmu yang mendalam dan termasyhur kealiman dan kesolehan. Umumnya pelajaran yang diberikan guru kepada muridnya pada tingkat pertama dan menengah dilakukan satu persatu atau perseorangan. Sedangkan pada tingkat tinggi, pelajaran diberikan dalam satu halaqah yang dihadiri oleh para pelajar secara bersama-sama. Dan adapun majelis sastra merupakan tempat berdiskusi, membahas masalah kesusastraan, yang juga sebagai tempat berdiskusi mengenai urusan politik. Perhatian penguasa Umayyah sangat besar pada pencatatan kaidah-kaidah nahwu, pemakaian bahasa Arab, dan mengumpulkan syair-syair Arab dalam bidang syariah, kitabah, dan berkembang semi prosa. Bahkan dilakukan pula penterjemahan ilmu-ilmu dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Perkembangan peradaban pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama, peraturan pemerintah meliputi kekhalifahan, pengawalan, atau protokoler. Yang kedua, sistem pemerintahan daerah atau idarah meliputi hisbah atau semacam pamong praja, jawatan pos, diwan atau kantor keuangan atau bendahara negara, kepolisian, qadha atau kehakiman.
3. Pengaturan harta meliputi pembelanjaan harta kas negara, penentuan mata uang. Yang keempat, suasana keilmuan meliputi kemakmuran negeri, perkembangan pendidikan di kota Damaskus, Masjid Uwami di kota Damaskus, kota Kirwan atau Kirwan. Yang kelima, pembangunan bangunan. Kesimpulan, perkembangan pendidikan pada masa dinasti Umayyah ini meluas seiring dengan meluasnya pemerintahan Islam. Penaklukan wilayah yang mereka lakukan itu diiringi dengan membawa orang-orang yang berilmu untuk menyebarkan pemahaman agama dan pengetahuan kepada masyarakat setempat. Bersamaan dengan adanya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dinasti Umayyah yang semakin mempermudah umat untuk mendapatkan pengajaran dan kemajuan peradaban. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Saya Ahmad Hawashi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.